Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat membantu serta memberkati rumah tangga yang kita bangun. Yaitu ada 5 cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Saya selalu sampaikan, mau sehebat apapun rumah tangga itu, pasti pernah ngalami masalah, pasti pernah ngalami tantangan. Karena itu biasa dalam kehidupan. Masalah, tantangan itu biasa dalam kehidupan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bisa menyelesaikan masalah itu apa tidak? Apakah menjadi bertumbuh atau tidak? Atau apakah masalah yang ada jadi tambah besar? Ini yang perlu kita ketahui. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu para keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga keluarga yang dibangun boleh bertumbuh dan berhasil. Oke? So, berikut ini 5 cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Yang pertama adalah bersikap terbuka antara suami dengan istri. Saya terbiasa dengan istri saya untuk menyampaikan apa yang ada di hati saya. Dan saya juga selalu bilang ke istri saya, sampaikan apa yang ada di hatimu. Karena kita ini gak bisa menerawang hati seseorang. Kita nggak bisa menebak-nebak. Kita ini terbatas. Ya, sekalipun memang perlu kepekaan, tapi itu pun terbatas. Alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila suami terbuka tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Sebaliknya juga istri terbuka tentang apa yang dia rasakan dan apa yang diinginkan, dibicarakan. Dan ini akan sangat membantu untuk kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini akan membantu untuk kemudian suami dan istri masing-masing menyesuaikan diri atau memperbaiki diri lebih baik sesuai dengan kesepakatan ataupun apa yang sudah disampaikan dari hati ke hati. Contoh, saya nggak suka kalau saya lagi ngobrol sibuk main handphone. Nah, daripada saya cuma simpan-simpan di hati, saya sampaikan. Ataupun mungkin contoh, istri nggak suka kalau dia lagi ngomong, kita kayak kecilkan atau kayak kita cuekin, kita nggak anggap, dia nggak suka, disampaikan. Jadi terjadi satu pengertian, terjadi satu kesepakatan, dan ini akan menyelesaikan masalah sebesar apapun. Dan ini efektif untuk kemudian membuat rumah tangga yang dibangun itu bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini sangat penting dalam membangun satu bahtera rumah tangga. Ya, artinya di mana ego bermain dalam rumah tangga, masalah akan muncul. Ya, tidak mau minta maaf, udah jelas-jelas salah, gak mau minta maaf. Udah jelas-jelas apa yang dia sampaikan salah, tapi ngotot untuk harus itu yang dia mau, harus itu yang dilakukan. Itu ego yang kadang-kadang memperkeruh masalah yang ada, membuat masalah-masalah baru dalam rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan satu kerendahan hati, minta maaf, memperbaiki diri. Ini kan dibutuhkan kerendahan hati. Ya, sekalipun bukan kita yang salah, tapi kita berani dengan berbesar hati, dengan rendah hati kita minta maaf. Tujuannya adalah untuk rumah tangga ini, bagaimana rumah tangga ini bisa bertumbuh. Untuk itu alangkah indahnya untuk kemudian suami berani dengan rendah hati meminta maaf. Alangkah indahnya untuk kemudian istri berani untuk meminta maaf sekalipun bukan kita yang melakukan. Ini akan sangat menyentuh hati pasangan. Apalagi pasangan kita tahu bahwa kita nggak salah,
tapi kita minta maaf sama dia, dia akan sangat-sangat tersentuh. Dia akan tambah sayang, dia akan tambah cinta karena apa yang kita lakukan. Dan saya percaya keluarga atau rumah tangga yang rendah hati, rumah tangga itu akan ditinggikan Tuhan, akan diberkati Tuhan. Tapi keluarga atau pernikahan yang mengutamakan ego, nah, itu akan memunculkan masalah-masalah. Ya, so itu yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, mendengarkan pasangan dengan penuh kasih dan kesabaran. Sering sekali pasangan kita, istri kita, atau suami kita, sering sekali yang mereka butuhkan bukan masukan kita, bukan omelan kita. Sering sekali yang mereka butuhkan adalah dengarkan dia gitu loh. Jadi istilahnya hanya didengar aja dia udah seneng, hanya didengar aja dia udah lega. Semua apa yang dia simpan, semua apa yang dia pikirkan, begitu dia sampaikan keluh kesahnya, begitu dia curhat berjam-jam dan kita mendengar, itu membuat dia lega, itu membuat dia tenang, itu membuat dia senang, itu membuat dia happy. Untuk itu, para keluarga yang menonton ini, milikilah seni untuk mendengar pasangan. Ya, sering sekali apa yang hendak pasangan sampaikan kita udah tahu. Sering sekali apa yang pasangan sampaikan tidaklah terlalu penting, tapi perlu satu kerendahan untuk kita belajar mendengarkan. Sekalipun kita udah tahu apa yang akan dia sampaikan, kita belajar mendengar sekalipun yang dia sampaikan tidak terlalu penting. Karena itu akan buat dia lega, itu akan buat dia ringan, itu akan buat dia senang. Karena apa yang dia sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Untuk itu para istri ataupun suami, belajarlah mendengarkan pasanganmu. Dan percayalah itu akan buat dia senang, itu akan buat dia happy. Dan itu rahasia untuk Tuhan kemudian memberkati rumah tangga yang dibangun, sehingga rumah tangga itu rumah tangga yang berhasil, penuh berkat, dan jadi berkat untuk banyak orang. Itu yang ketiga, mendengarkan pasangan dengan penuh kasih dan kesabaran. Yang keempat, membuat satu aturan atau kesepakatan dalam rumah tangga. Ini sangat-sangat penting. Aturan akan menolong kita untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Aturan menolong kita. Untuk itu suami dan istri perlu membuat aturan dan kesepakatan dalam rumah tangga. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau marah semarah-marahnya, tidak sampai matahari terbenam, kita udah harus meminta maaf. Artinya nggak boleh sampai berhari-hari kita langsung minta maaf. Atau kemudian kita nggak boleh nunjuk-nunjuk kalau marah. Nggak boleh berubah kebiasaan baik. Kalau tadinya kita panggil sayang, kita panggil honey, kita panggil babe atau apapun ke istri kita atau ke suami kita, waktu kita marah itu nggak boleh berubah. Nggak boleh lantas karena marah, karena jengkel, lantas kita bilang kamu itu loh, kamu. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini harus dibuat aturan. Karena waktu kita bilang sayang itu loh, beda intonasinya. Itu memang marah, tapi ketika dibilang sayang ini loh, tapi ada satu kelembutan di situ. Untuk itu buatlah aturan dan kesepakatan dalam membangun rumah tangga, sehingga masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Masalah besar bisa jadi kecil, masalah kecil bisa jadi hilang, terselesaikan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga adalah ranjang. Ya, ranjang. Salah satu tempat menyelesaikan masalah yang terbaik adalah ranjang. Artinya, jadikanlah ranjang, ya, tempat mana kita menyelesaikan banyak masalah. Jadikanlah ranjang itu
tempat untuk kita berdiskusi, tempat untuk kita menyampaikan isi hati kita, dan tempat untuk kita melakukan hubungan intim kemesraan yang kemudian tercipta kasih sayang dan cinta antara suami dan istri. Ini yang boleh saya bagikan para keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Saya berdoa masalah apapun yang sedang dialami boleh diselesaikan, dan rumah tangga yang dibangun boleh diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. God bless you.